Halo, selamat datang di Auto.com. Di belakang saya sudah ada satu mobil baru dari manufaktur Cina yaitu DFSK. Dan ini adalah produk kedua mereka yang akan segera diluncurkan. Dan kalau Anda sudah membacanya beberapa di media dan di Auto.com juga, mobil ini digadang-gadang akan mengganggu pasar dari Toyota Rush dan Honda HR-V. Nah, kita akan melihat secara langsung spesifikasi dan beberapa detail dari Glory 560 yang merupakan adik langsung dari Glory 580. Seperti apa kemewahan yang dibawanya, kemudian apakah ini mempunyai value for money yang baik, dan seberapa mewah SUV baru dari DFSK ini. Ikuti terus first impression dari saya. Kita lihat pertama dari tampilan luarnya terlebih dahulu. Kalian pasti setuju kalau saya bilang DFSK Glory 560 ini punya tampilan desain yang lebih modern ketimbang 580. Bagian depannya desain lampu utamanya cukup sipit dan dinamis. Kemudian di bawahnya ada lampu LED untuk daytime running light. Dan ada lampu kabut di bawahnya yang cukup besar. Namun sayang yang teknologinya LED cuma masih dari lampu DRL itu tadi. Ini ada satu yang menarik, bagian wiper ini frameless atau tanpa frame, jadi langsung batang dan langsung ke karetnya. Kemudian dari profil samping, peleknya sudah 17 inci dan spion bisa dilipat otomatis. Kemudian ada lampu sen terintegrasi di dalamnya. Di atasnya ada roof rail dan ada antena dengan desain sirip ikan hiu. Kalau menurut DFSK sendiri, 560 ini dibangun desainnya khususnya dengan karakter yang lebih maskulin, lebih maco ketimbang dari 580. Satu yang menarik, sebetulnya dari dimensi keseluruhannya sendiri, Glory 560 ini tidak jauh berbeda dari 580. Hanya ya paling berbeda berapa sentimeter terkait ukuran panjang dan lebarnya. Nah, kalau Anda lihat di bagian belakang, lekuk tubuhnya itu juga sangat modern. Gayanya itu mengingatkan dengan beberapa desain dari SUV lansiran Eropa. Ini menarik, bagian lampu dan ada chrome list di tengah itu satu garis horizontal. Pokoknya secara keseluruhan tampilan dari eksterior Glory 560 ini jauh lebih menarik ketimbang 580. Nah, seperti ini desain interior ataupun kabin dari Glory 560. Auranya sudah dibikin cukup mewah, mirip-mirip dengan Glory 580 dengan dominasi warna hitam dan beberapa bagian dibalut dengan bahan kulit. Kemudian untuk jahitannya juga menggunakan jahitan warna merah yang kontras yang sedikit meningkatkan karakter sporty maupun elegan. Dan yang paling mencolok adalah desain head unit atau layar touchscreen. Di sini ada 8 inci dan desainnya sudah floating atau yang keluar langsung dari dashboard. Dan ini tidak cuma sekadar estetika, tapi juga memperhatikan safety, di mana posisi yang lebih tinggi mengurangi distraksi ketika pengemudi harus mengaksesnya. Kalau di 580, posisinya ada di bawah. Dan dari head unit 8 inci itu fungsinya banyak, termasuk GPS, kemudian ada mirroring yang bisa memanfaatkan Android Auto maupun Apple CarPlay. Kemudian dari palang kemudinya juga bisa mengakses tombol untuk audio. Nah, ada yang berbeda dari 580, yaitu di 560 ini tidak ada fitur sunroof maupun panoramic roof dan tidak ada dashcam. Dashcam itu fitur kamera yang merekam perjalanan yang ada di 580 dan di sini itu dihilangkan sepertinya untuk memangkas harga jualnya. Meskipun dikatakan ini sebagai adik dari Glory 580 yang lebih mewah, namun 560 ini kami lihat juga tidak kalah mewah. Anda bisa melihatnya beberapa bagian seperti panel pintu, kemudian dashboard, ada konsol tengah itu menggunakan bahan atau material yang soft touch, halus, sangat mendukung kenyamanan ketika orang berada di dalam kabin Glory 560. Kira-kira seperti ini kalau duduk di baris kedua dari Glory 560. Mirip dengan 580 di mana ada legroom dan headroom-nya itu sangat baik untuk orang Indonesia. Jadi artinya ini kabin di baris keduanya sangat lega dan headroom-nya juga lapang. Namun ada satu yang juga masih sama dengan 580 yaitu bagian pintu. Nah, itu diposisikannya agak tinggi. Kalaupun Anda punya badan sedikit pendek, Anda seperti tenggelam berada di dalam
kabin baris kedua dari Glory 560. Itu juga yang terjadi di 580. Sedangkan di baris kedua ini kelengkapannya ada ventilasi AC, dan di bawah AC ada port atau soket elektrik. Satu lagi fitur yang cukup berguna menurut kami di bagian baris tengah ini, ada armrest yang bisa dikeluarkan di sini dan tersedia 2 cup atau bottle holder yang sangat praktis. Nah, oh iya, ini ada satu yang cukup penting sebagai mobil yang mungkin dimaksimalkan untuk mobil keluarga. Diklaim Glory 560 ini punya 29 titik kompartemen penyimpanan, yaitu kalau dihitung termasuk bottle holder ataupun cup holder yang berada di sekujur kabin dari 560 ini ya. Kita akan coba merasakan experience dari bangku baris ketiga. Baris ketiga kami sarankan memang tidak untuk orang dewasa karena legroomnya cukup terbatas dan posisi duduknya sangat rendah. Dipaksakan bisa, tapi mungkin kalau perjalanannya agak jauh ini akan membuat sengsara dan bikin mual mungkin. Namun untuk anak-anak ini sudah sangat cukup. Kalau ini dilipat, ini akan langsung rata dengan lantai bagasi yang meningkatkan kapasitas bagasi dari Glory 560 ini. Jantung mekanis atau mesin. Kalau dikatakan oleh pihak DVSK, mesinnya mengadopsi langsung dari sang kakak, yaitu 4 silinder 1500 cc dengan turbocharger. Penyalur dayanya menggunakan CVT andalan, dan dari mesin itu menghasilkan daya sebesar 150 PS pada putaran 5600 RPM. Torsi maksimalnya 230 Nm yang sudah tersedia mulai pada rentang 1800 sampai 4000 RPM. Ada pilihan juga transmisi manual 6 speed, dan pembeda varian dari 560 ini cuma dari pilihan transmisinya saja. Fitur safety terbilang lengkap. Selain 2 kantong udara di depan, DVSK juga membekali 560 ini dengan rem ABS, kemudian ada EBD, terus ada BA, kemudian ada penjaga kestabilan maupun kendali traksi atau traction control system. Selain itu juga ada kamera parkir mundur, ada sensor parkir, immobilizer juga ada untuk keamanan. Pokoknya termasuk lengkap, apalagi mengingat segmen Glory 560 ini berada di segmen bawah. Nah, diklaim memang mobil ini akan bermain di segmennya ada LSUV. Dan berapa harganya? Anda masih harus bersabar karena baru pekan depan memasuki bulan April, DVSK akan mengumumkan harga dan varian yang tersedia untuk Glory 560 ini. Tapi kalau kami perkirakan, ya Anda lihat saja harga yang biasa dipasarkan dari segmen LSUV itu. Kira-kira harganya tak jauh dari rentang segitu. Nah, itu tadi kita sudah lihat beberapa fitur dan detail yang ditawarkan dari Glory 560, dan kalau menurut saya atau kami melihatnya tadi secara langsung, bekal spesifikasi maupun quality dan terutama desainnya ini lebih menjanjikan ketimbang Glory 580. Apakah ini menarik minat Anda untuk membeli sebuah SUV yang tampil mewah dan premium namun tetap berada di segmen bawah? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan untuk informasi lebih lengkap silakan kunjungi situs www.oto.com. Jangan lupa berikan like, subscribe, bagikan dari kanal YouTube kami di The Official Auto.